Oke pemirsa, kita kembali lagi di UI Corner dan kita masih membahas tentang profil dari S1 Psikologi yang ada di Universitas Budaya Indonesia bersama dengan Ibu Dwi Rahmalia yang pasti juga sebagai ketua program studinya. Nah, jadi seperti kita jelaskan tadi nih, seperti saya sampaikan sama pemirsa di rumah, kita juga bakal lebih melihat bagaimana sih lebih mendalam gitu ya tentang perbedaan dari psikologi ini dengan mungkin dari segi profesinya apapun itu. Nah, tapi sebelumnya kita juga ingin tanya dulu nih sama Dwi, itu sebenarnya fasilitas-fasilitas atau juga laboratorium yang ada di jurusan S1 Psikologi ini apa aja gitu Bu? Dan karena mungkin banyak dari pemirsa, wah ini psikologi ada labnya juga ya atau gimana sih gitu ya, untuk mendukung proses belajar mengajar. Jadi kita di psikologi kita memiliki ada ruang konseling ya. Okay. Jadi mahasiswa itu bisa bebas, tidak hanya dari mahasiswa psikologi, mahasiswa dari prodi lain juga kita terima ya. Okay. Mana tahu kan ada permasalahan baik itu secara pribadi maupun permasalahan dalam proses belajar mengajar gitu. Baik itu tidak hanya dihususkan untuk mahasiswa, untuk dosen juga ada gitu. Nah, selain ada ruang konseling, kita juga ada namanya untuk yang labnya tuh khusus untuk misalnya itu alat tes, itu ada kita memang gitu. Iya. Nah, jadi seperti kita ketahui juga kalau mungkin dari seorang psikologi itu ada ada indikator-indikator gitu ya untuk mencari tahu, biasanya tuh dalam penerimaan dunia kerja ya, dalam kepanitiaan mungkin seleksi apapun itu. Nah, itu juga banyak pasti terlibat dari lulusan psikologi Bu ya. Nah, mungkin itu juga berhubungan dengan fasilitas yang ada di UI. Nah, terus kalau mungkin untuk potensi lulusannya gitu yang diharapkan setelah lulus dari sini, dari psikologi satu psikologi di UI, apa aja sih gitu Bu, itu yang kompetensi lulusan yang diharapkan yang pastinya juga menjadi target dari jurusan. Ya pastinya itu tetap mengacu kepada misi ya. Jadi kita berharap itu mahasiswa juga bisa memiliki keterampilan secara komunikasinya, yang itu yang paling mendasar ya. Komunikasi, kenapa? Karena dalam psikologi kan kita lebih sering berkomunikasi baik secara lisan maupun secara tulisan gitu. Kemudian yang kedua ya dia mampu mengadakan penelitian, basicnya penelitian. Kemudian juga selain itu ya pasti ya dia bisa menerapkan dan bisa memahami secara teoritisnya psikologi gitu. Iya. Nah, terus kayak yang menjadi mungkin saya mewakili pertanyaan dari pemirsa di rumah nih. Nah, seperti kalau misalnya kami sebagai mungkin orang-orang yang mungkin tidak berkecimpung secara langsung di dunia psikolog gitu ya. Nah, itu apa sih sebenarnya perbedaan gitu seorang psikolog terus juga dengan psikiater gitu, itu apa bedanya gitu kalau dari segi profesi dan tugasnya atau perannya gitu? Itu jelas berbeda dua hal ya. Kadang orang menyamakan itu adalah hal yang sama antara psikolog dengan psikiater. Jadi yang bedanya tuh jelas dari kalau psikolog itu backgroundnya tuh dari psikologi. Nah, sedangkan psikiater itu dia background itu dari kedokteran, lebih sifatnya lebih ke klinis gitu. Jadi kalau seorang psikolog dia cara kerjanya lebih ke arah konseling atau berkomunikasi, atau orang mungkin awam lebih mengatakan lebih berbicara ya, lebih banyak berbicara gitu. Nah, ya sedangkan untuk psikiater dia ya seperti layaknya dokter gitu loh, bisa mengeluarkan resep obat gitu. Itu bedanya. Iya, berarti lebih kepada yang sebagai penasehat, konsultan, dan satu lagi mungkin lebih kepada ke treatment langsung ya untuk penyembuhan gitu, mungkin dengan tingkat-tingkat kasus-kasus yang berbeda mungkin ya. Nah, biasa kalau misalnya untuk nah jadi buat pemirsa di rumah nih mungkin sedikit bisa lebih mendalam lagi. Nah, mungkin kalau punya permasalahan itu berarti lebih ke psikolog, dan terus kalau misalnya udah ada gejala dan sakit seperti mungkin sakit kejiwaan segala macam itu lebih ke psikiater gitu ya. Sebenarnya bisa, artinya gini ya, kita lihat dulu case-nya. Tapi kalau misalnya si klien ini membutuhkan untuk diberikan obat, itu lebih dianjurkan ke psikiater. Nah, biasanya itu kalau misalnya klien yang misalnya mengalami gangguan kejiwaan, itu akan dilihat dulu secara psikologinya seperti apa. Awalnya dia disarankan ke psikolog, nanti kemudian psikolog bisa memberikan rujukan ke psikiater. Seperti itu. Nah, berarti dari mungkin tingkat menganalisa dulu ya, itu dari dasar, kemudian baru ke tingkat selanjutnya gitu untuk treatmentnya. Nah, terus kalau mungkin mewakili pertanyaan adik di rumah nih dan juga orang tua di rumah, kalau misalnya saya sudah misalnya ada nih mahasiswa gitu ya, atau juga mungkin yang udah mendaftar dan alhamdulillah mungkin insya Allah lulus di S1 Psikologi. Nah, apakah dia bakal langsung directly secara langsung menjadi seorang
psikolog atau psikiater atau gimana dok ketika jenjang pendidikan lainnya? Yang jelas gini ya, jadi kalau dia masih S1 itu dia akan mendapat gelar sarjana psikologi. Oke, Nah, SPSI ya? SPSI. Oke, SPSI. gitu. Nah, kemudian kalau dia emang memiliki keinginan untuk menjadi psikolog, dia harus ini melanjutkan jenjang selanjutnya itu adalah S2-nya mengambil profesi. Oke. Sebagai psikolog, karena di dalam psikologi itu ada dua jenis ketika kita mengambil S2-nya. Yang satu profesi psikolog, yang satu lagi lebih ke sainsnya. Gitu. Jadi kalau menjadi psikolog harus lanjut ke profesi S2 psikolog. S2-nya ya. Oke. Nah, terus kalau kita balik lagi ke kegiatan-kegiatan kampus sendiri nih Bu ya, mungkin dari mahasiswanya itu pasti setiap jurusan punya mungkin program-program reguler ya, bulanan atau juga mungkin tahunan. Nah kalau di psikologi sendiri apa sih gitu program-program mungkin reguler yang dilaksanakan sama mahasiswa bekerja sama dengan para dosen-dosennya gitu? Kegiatan kita reguler ya paling itu tadi ya, ada juga kita misalnya turun ya memberikan bantuan gitu ya, atau lebih ke sosialnya. Kemudian juga ada kegiatan kita akan memperingati Hari Kesehatan Mental. Yang sedunia itu ada menjadikan rutin agenda untuk di prodi psikologi mengadakan kegiatan tersebut. Baik itu secara mengadakan misalnya seminar ataupun turun ke jalan gitu. Dan lebih memperkenalkan ataupun mensosialisasi ya tentang apa itu kesehatan mental, karena kita lebih menitik beratkan tuh ke bagian klinisnya gitu. Seperti itu. Iya, karena kan kalau bisa kita lihat isu internasional ya, sebenarnya tuh mental isu itu juga mental health segala macam, mental disorder itu pasti juga menjadi perhatian khusus Bu ya kalau bisa di luar negeri gitu, dan mungkin dari beberapa tahun yang lalu dengan banyaknya angka bunuh diri, depresi segala macam. Nah itu juga menjadi perhatian khusus juga, dan ini juga menjadi PR penting juga gitu untuk dari lulusan psikologi, bahkan juga mahasiswa-mahasiswa yang masih menimba ilmu di psikologi Bu ya. Nah pastinya juga sangat menarik sekali nih pemirsa, tapi kita break sebentar dan nanti kita juga akan di sesi selanjutnya, di sesi terakhir kita juga bakal lebih mengenal lagi sebenarnya apa sih gitu yang ada di S1 Psikologi di Universitas Mulia Indonesia dan juga secara generalnya. Jangan kemana-mana, tetap di UBO TV di UI Corner.